Hello guys, welcome back to my channel. Dan kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang current condition dari COVID-19 yang ada di Jepang. Dan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu adik kelasku. Hai. Halo, namanya siapa sok? Kenalan. Nama aku Seno. Di sini ambil jurusan apa? Global Liberal Arts. Yoi, jadi Global Liberal Arts itu belajar politik juga kan ya? Iya, jadi kita belajar politik, filsafat, sama ekonomi. Nah, jadi kita bakal dapat psych dari anak yang belajar politik nih habis ini. Oke, stay tune. Nah, sebelum video ini dimulai, aku ingin mengingatkan ke kalian semua kalau video ini berisi opini yang benar-benar kami rasakan di sini dan kami tidak ada niatan untuk menjelekkan siapapun. Jadi, lanjut. Nah, jadi sekarang aku bakal tanya Seno tentang psych-nya dia about COVID-19 in Japan and how Japanese people acts toward the pandemic. Silahkan dijawab. Kan kalau misalnya orang-orang pada tahu gitu ya, gue kuliah di Jepang, terus kayak orang-orang pada nanyain dong kayak gimana COVID-19 di Jepang. Terus kayak gue jawabnya gimana Iya. Kayak nggak ada hal yang serius gitu, kayak bahkan aku ngerasa kayak biasa aja, kayak biasa-biasanya cuma emang orang pada sering pakai masker gitu. Iya. Cuma gitu aja. Tapi kan emang lagi zaman-zamannya pada pakai masker gara-gara bukan COVID juga. Awalnya sebelumnya dari Poland. Poland kan. Ya. Jadi kayak gue mikir kayak ini biasa Iya aja, sih, gitu. bener sih. Jadi buat kalian yang nggak tahu, sebenarnya COVID-19, sebenarnya orang Jepang itu sangat chill terhadap terlalu chill. Jujur, gimana ya? Aku juga mau ceritain ini. Takutnya kalian nganggep ini jadi contoh yang buruk, tapi juga aku juga pengen bahas karena banyak yang request kan. Terus habis itu emang gimana ya? Apa karena emang orang Jepangnya yang bersih atau menurut dari kacamata politikmu gimana nih? Ini sih apa namanya, pasti sama aja kayak Indo zaman-zaman awal gitu kan, kayak Jokowi pengennya fokus ke pariwisata gitu ya. Terus kita kan di Jepang masih ada ini ya, fokus ke Olimpiade. Oh kan. iya, Olimpiade. Jadi kayak orang masih pengen menerapkan kayak seolah-olah Jepang tuh aman tanpa corona. Betul. Jadi kayak orang-orang juga harus chill, orang-orangnya kayak ya ignorance at its best gitu loh. Iya. Ignorance is a bliss kan. Iya. Aku bahkan kemarin baca katanya di Jepang itu mereka nggak ngetes orang banyak gitu buat tahu COVID-19-nya ini. Iya, Jadi kan cuma kayak, iya. Bahkan kayak kemarin aku lihat kayak di Korea itu sehari bisa 10.000 ya. Di Jepang tuh cuma ada 800 per hari yang dites ya gitu. I mean kalau misalnya kemarin aku ngobrol sama anak PPI yang kebanyakan lulusan kedokteran tuh, mereka bilang kalau secara perspektif kesehatan masyarakat, semakin banyak orang yang didiagnosis mengidap corona, justru itu lebih baik untuk secara kesehatan masyarakat. Berarti orang-orang tuh aware dengan penyakit itu. Sementara di Jepang tuh kayak nggak juga. Nggak tahu kita. Mereka lumayan panik buying awalnya gitu. Tapi entah sekarang pemerintahnya mungkin juga nyediain si toilet papernya udah banyak lagi deh kayaknya nyari udah gampang banget gitu sekarang. Cuman kalau masker emang susah. Nah, saat COVID-19 pertama kali masuk Jepang bulan Januari, orang-orang di sini tuh lumayan panik buying ya guys, khususnya buat beli masker sama toilet paper. Dan ini bisa kita lihat hingga sekarang pun cari masker tuh masih susah. Tapi untuk harganya dari dulu sampai sekarang itu masih harga normal dan nggak dinaikin. Dan untuk toilet paper mereka udah gampang banget nyarinya sekarang. Intinya mereka udah melewati masa panik. Iya benar. Apalagi Jepang kan lebih duluan daripada Indonesia kan. Iya. Kita bulan apa sih? Januari malah. Ya, kita kan sebelahnya Cina. Iya, Januari udah mulai. Indonesia belum 1 bulan. Iya kan? Terus juga di Jepang sekolah-sekolah pada diliburin gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Selain Olimpik yang diliburin, yang dipospon, sekolah diliburin. Tapi kerja mereka nggak work from home kan? Nggak banyak yang work from home. Ya. Tapi sebenarnya kebodohannya itu juga ini, sekolah diliburin kan. Jadi anak-anak tuh libur, tapi anak-anak main. Benar. anak-anak main di luar. Iya. Gue kayak Iya sih, betul. Yang kata ada ada taman di sebelah kampus, itu semua itu selalu full. Bener sama banget. Kayak oh iya, gue tahu nih orang pada libur sih tapi itu bukan yang dipengenin government sejak awal.
As you can see guys, seems pretty normal. Masih ada banyak anak-anak yang main di situ. Apalagi anak-anak muda gitu, mereka yang berpotensi lebih buat menularkan gitu ke yang tua gitu kan. Mereka pertama suka berkumpul, sering berkumpul. Walaupun mungkin imun mereka lebih kuat, tapi kalau misalkan di rumah mereka ada nenek atau kakek yang emang imunnya lebih drop daripada mereka, akhirnya kan nanti bisa menularkan. Apalagi Jepang kan aging society banget. Tapi sebenarnya ini nggak sih, kok mereka bisa chill ya? Padahal kan Bener. aging society nggak sih? Iya. Kayak Sama berarti pikirnya. wah lo lebih rentan banyak yang meninggal nggak Metong, sih? betul banget. Kok lo chill gitu? Iya. Cuma, Tapi lihat deh, itu kalau misalnya di bawah banyak yang iya sih, lebih banyak orang tua juga. orang tua jalan-jalan. Yang jalan-jalan. Apalagi sekarang lagi masa Hanami. Hanami kan jadi kayak tradisi Jepang setiap Iya. tahun gitu. Nah, jadi buat yang nggak tahu Hanami itu apa, Hanami itu tradisi orang Jepang yang dilakukan setiap tahunnya, khususnya saat musim semi, waktu bunga sakura lagi mekar-mekarnya. Dan biasanya orang Jepang tuh piknik, makan-makan di bawah pohon bunga sakura, sama teman, keluarga, dan sebagainya. Dan sayangnya, walaupun sekarang ada coronavirus, tetap aja mereka masih melakukan Hanamian ini. Walaupun memang mereka pakai masker, tapi mereka tidak melakukan physical distancing yang disarankan oleh WHO. Dan menurutku ini sangat disayangkan sih guys. Iya sih, emang lebih banyak orang tua. Banyak orang tua kan, dan mereka jalan-jalan kayak Iya. mereka nggak sayang hidup. Jadi jujur, karena orang Jepang pada chill kan ya, itu aku juga di sini jadinya nggak panik. Iya kan, kita jadi kayak oh ya udah gitu. Jadi kayak kita nggak perlu ngestok makanan banyak kayak atau harus bener-bener dalam rumah setiap hari gitu, karena emang orang-orang pada chill. Dan aku tuh lebih ke self prevention sih. Walaupun emang orang Jepang chill, emang aku spend most of my time itu di Apato gitu. Tapi tetap kadang sore-sore aku ke taman, jalan keluar gitu aja. Kan Jatuhnya tuh malah yang bikin panik tuh malah misalnya orang tua tiba-tiba Benar, kasih benar. tahu kayak jangan keluar rumah, Benar, hati-hati, benar, kayak, benar. itu malah bikin panik. Iya. Sementara kalau di sini kok kita nggak dengerin itu semua itu kayak Iya. ada Pesan lagi dari kamu? Nggak. Gak ada. Oke, ya udah. Gitu aja. I'll see you next time. Bye bye. Eits, bentar guys, nggak jadi selesai. Masih ada beberapa informasi tambahan yang pingin aku share ke kalian. Jadi stay tune. Guys, balik lagi sama aku. Dan ini kebetulan aku lagi ada di Univ karena habis part time di perpustakaan. Dan hari ini aku mau kasih beberapa informasi tambahan atau updatean tentang COVID-19. Jadi jujur ya, menurut pandanganku itu emang setelah si Tokyo Olympic di-postpone jadi tahun depan, itu emang baru kerasa gitu pemerintah tanggap terhadap kasus COVID-19 di Jepang. Misalkan contohnya si Tokyo kan mau di lockdown kan, dan itu baru-baru sekarang karena emang ya pastinya lah ya tahu. Terus habis itu apalagi ya, emang kerasa baru akhir-akhir ini itu orang-orang Jepang pada kebanyakan stay at home gitu. Misalkan aku beberapa chat sama teman-temanku dan mereka udah mulai menerapkan stay at home gitu kan. Walaupun udah ada beberapa yang mulai stay at home, tapi juga masih ada beberapa orang yang masih ada di luar gitu, masih berkumpul gitu. Dan ini jujur, ini video bukan video yang menjelek-jelekan pemerintah Jepang, enggak. Aku yakin pemerintah Jepang itu pasti bisa mengatasi ini, apalagi dengan teknologinya Jepang yang sangat canggih kan, lebih canggih daripada Indonesia. Dan bahkan Indonesia aja kan juga kemarin beli obat-obatan yang buat COVID-19 juga dari Jepang kan. Terus habis itu emang menurut aku kekurangannya adalah waktunya itu agak terlambat aja, karena si COVID-19 sendiri di Jepang tuh udah datang dari bulan Januari gitu. Sementara baru sekarang gitu bener-bener kerasanya. Untuk pesanku buat teman-teman yang di Indonesia, tetap stay at home, sabar, banyak doa, banyak olahraga, dinikmati aja waktu-waktunya di rumah, online kelasnya. Walaupun aku tahu beberapa ada yang praktikum dari rumah pasti susah kan ya. Nah, tapi juga aku ingin mengajak teman-teman buat kita saling membantu satu sama lain, apalagi yang emang harus kerja keluar, nggak punya pilihan buat tetap stay at home. Jadi bisa kalian misalkan pesan makanan Gojek kan, kasih tips bapaknya, atau kalian bisa beliin makanan juga buat bapaknya. Atau mungkin
kita bisa melakukan gerakan kayak apa yang warga Ceko lakuin, yaitu #mask4all. Nah, jadi di situ tuh mereka, masyarakat Ceko dapat mengurangi pasien yang terkena COVID-19 itu dengan cara mereka membagikan masker buatan rumah itu secara gratis ke banyak orang, dan dari situ jumlah orang yang terkena corona pun mulai menurun. Karena emang kalau menurut yang aku lihat dan aku baca itu emang gak harus masker yang kayak level tinggi gitulah yang bisa melindungi kalian. Bahkan level masker yang kalian bikin sendiri di rumah aja juga bisa gitu buat melindungi, karena kan emang dari droplet kan penyebarannya. Jadi ayo kita saling membantu sesama, apalagi di masa-masa saat ini, karena aku yakin dengan kita membantu sesama yang ada di luar sana, kita itu juga bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan jadinya nanti insya Allah COVID juga bakal selesai atau pergi secepatnya. Sekian video kali ini. Aku minta maaf misalkan ada salah kata ataupun temanku juga ada salah kata atau itu menyinggung perasaan siapapun. Itu pendapat kami. Kita nggak ada niatan untuk menjelekkan siapapun di sini. Dan semoga informasi yang kita berikan di sini bisa bermanfaat buat kalian. Dan stay safe semua. Bye-bye. Nah guys, jadi setelah aku pikir-pikir, kayaknya kurang afdol gitu kalau misalkan cuman ada pendapat orang Indonesia aja di video ini. Dan kebetulan aku ada teman-teman dekat dari Jepang, Korea, sama Cina. Dan aku minta mereka buat bikin video dari jarak jauh tentang pendapat mereka corona di Jepang. Dan semoga ini juga menambah insight kalian tentang keadaan di sini. So stay tuned. And today, I would like to talk about response to coronavirus. And before I start, I would like to mention that this is my personal opinion, and please don't think that I represent Korea. So overall, I think some of them are not care about coronavirus, even the situation is getting worse. That's why I think the number was still increased, but I believe that Japan can win because Japan has really advanced medical facilities, so they can win the battle with coronavirus. Yes.